Action. Kamera rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menerapkan prinsip efisiensi pengembangan aktivitas dalam pendidikan. Yang pertama akan dijelaskan dengan Muhammad Indra. Prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum mengacu pada usaha untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Prinsip ini menekankan penataan kurikulum dan strategi pembelajaran dengan cara yang hemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Uji efisiensi yang akan dilakukan oleh Mbak Mia. Yaitu kunci efisiensi. Yang pertama, penyederhanaan materi. Memilih dan menyusun materi pembelajaran dengan cermat untuk meminimalkan kelebihan informasi yang tidak perlu. Kemudian yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang efektif. Strategi yang melibatkan siswa secara aktif dan mendorong pemahaman mendalam lebih efisien daripada pendekatan yang hanya bersifat pasif. Yang ketiga, penilaian yang tepat dan efisien. Menggunakan metode penilaian yang memberikan informasi yang cukup untuk mengukur pemahaman siswa tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu atau sumber daya. Kemudian uji efisiensi yang keempat yaitu fleksibilitas dan keterlibatan guru, yaitu memberikan kebebasan kepada guru dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa mereka. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi, yaitu mengintegrasikan teknologi dengan bijak untuk mendukung pembelajaran. Teknologi dapat mempercepat akses informasi, menyediakan sumber daya tambahan, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir yaitu pelatihan guru yang efisien, yaitu memberikan pelatihan yang efisien kepada guru, fokus pada strategi pengajaran yang efektif dan penerapan teknologi untuk memaksimalkan dampak pembelajaran. Implementasi dalam pembelajaran dan dilakukan oleh Pak Nana. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam pembelajaran. Jadi yang pertama ada rencana pembelajaran terstruktur, yaitu merencanakan dan menyusun rencana pembelajaran dengan struktur yang jelas dan fokus pada tujuan pembelajaran yang spesifik. Materi belajar yang dipilih dengan cermat untuk mencakup aspek-aspek penting dan relevan. Jadi untuk yang pertama ini rencana belajar terstruktur, yaitu yang pertama kita harus menyusun yang pertama itu modul ajar. Modul ajar itu dari kita melihat kemampuan, minat bakat dan juga minat bakat siswanya. Jadi yang pertama kita ada pertanyaan diagnostik, yaitu yang di awal itu. Jadi kita mengetahui kemampuan siswanya seperti apa. Jadi nanti pada saat pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Untuk yang kedua yaitu variasi kegiatan olahraga. Menyusun variasi kegiatan olahraga yang efisien, memungkinkan siswa terlibat dalam berbagai jenis aktivitas fisik dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Jadi dalam pembelajaran olahraga di lapangan, jadi kita perlu memvariasikan kegiatan olahraganya. Jadi misalkan contohnya pemanasan, kita bisa memvariasikan permainan, menggunakan permainan seperti itu. Jadi anak-anak tidak bosan. Kemudian untuk yang ketiga itu pemanfaatan fasilitas dengan bijak. Guru mengelola penggunaan fasilitas olahraga secara efisien, memastikan bahwa lapangan, ruang olahraga dan peralatan lainnya dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam waktu pembelajaran yang terbatas. Mungkin contohnya pada saat pembelajaran softball di sekolah yang PPL dan saya PPL, yaitu pemanfaatan fasilitas dengan bijak. Yaitu pada saat materi softball itu kan untuk peralatannya kan fasilitasnya kan terbatas. Jadi saya sebagai guru bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah seperti bola, band, dan lapangan. Bola saya menggunakan bola tenis lapangan ataupun bola yang buat kasih itu. Untuk bandnya kita menggunakan tongkat kasih.
Terusan untuk lapangannya kita buat sendiri seadanya sesuai dengan fasilitas yang ada di lapangan. Jadi itu bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Itu untuk kemudian yang pendekatan formatif dalam penilaian, yaitu menerapkan metode penilaian formatif yang memberikan umpan balik terus menerus pada siswa. Ini memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran siswa secara lebih cepat dan meresponnya dengan cepat. Kemudian yang pengintegrasian aspek kesehatan, menggabungkan aspek kesehatan dengan pembelajaran PJOK, memberikan menekankan pada gaya hidup sehat, pola makan yang baik, dan latihan fisik yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian fleksibilitas dalam pemilihan aktivitas, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih aktivitas olahraga atau rekreasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Rumusan prinsip referensi pada sekolah yang disampaikan oleh Mas Indra. Oke, selanjutnya rumusan prinsip relevansi pada sekolah. Prinsip relevansi kurikulum di sekolah menekankan integrasi materi pembelajaran dengan kebutuhan dan realitas siswa secara lokal. Kurikulum dirancang untuk mencerminkan nilai budaya, perkembangan sosial, dan tuntutan dunia kerja di sekitar sekolah. Setiap komponen kurikulum, mulai dari pemilihan mata pelajaran, metode pengajaran, hingga penilaian, diatur agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, dan pemahaman yang relevan bagi perkembangan siswa di lingkungan sekolah. Rumusan prinsip relevansi pada sebuah sekolah dua internal dan eksternal akan disampaikan oleh Pak Askar. Ya, oke, selanjutnya rumusan prinsip relevansi pada sebuah sekolah. Pertama, ada internal. Jika dilihat dari perspektif internal sekolah, prinsip relevansi kurikulum mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa komponen-komponen kurikulum seperti materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di lingkungan sekolah. Guru dan staf sekolah berkolaborasi untuk merancang kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai lokal, kebudayaan, dan aspirasi siswa di dalam sekolah. Relevansi internal mencukup pemahaman mendalam terhadap konteks siswa, memberikan artikulasi yang jelas antara tujuan pendidikan dan kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya, rumusan prinsip relevansi pada sebuah sekolah pada bagian eksternal, yaitu prinsip relevansi kurikulum menuntut responsibilitas sekolah terhadap perkembangan global, tuntutan pekerjaan, dan perubahan sosial sekolah. Perlu memastikan bahwa kurikulumnya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dan memahami standar nasional. Relevansi eksternal melibatkan keterlibatan dengan stakeholder eksternal termasuk komunitas lokal, industri, dan lembaga pendidikan ini untuk memastikan kurikulum mencerminkan kebutuhan yang ada di luar sekolah. Oke, dari kedua prinsip relevansi tersebut, dari internal dan eksternal, sekolah dapat menciptakan kurikulum yang tidak hanya responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan siswa secara lokal, tapi juga relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang bersifat lebih luas dan global. Oke ya, tidak ada sesi tanya jawab ya. Nah, teman-teman, kita hanya menyimpulkan saja di dalam efisiensi itu pada prinsipnya kita mengoptimalkan ya sumber daya yang ada, ya baik itu sumber daya dari guru, dari sarana dan prasarana itu dengan secara tepat dan cermat ya, sehingga hasilnya memadai ya. Contohnya seperti ini ya, kita bicara alat ya, dengan alat yang minim tadi dijelaskan ya, tetapi tujuan dapat tercapai dengan optimal ya. Jadi nanti yang kalau kita bicara sarana prasarana nggak perlu banyak-banyak misalkan ya, nggak perlu banyak-banyak tapi sedikit hasilnya maksimal atau memadai, daripada banyak tetapi hasilnya itu namanya prinsip
efisien. Ya pada intinya seperti itu. Ya. Siap. Oke, kita beri terus untuk ngobrol. Ya. Oke ya teman-teman, saya kira perkuliahan pertemuan keempat pada siang hari ini kita cukupkan. Tugas ya asinkron dikerjakan segera ya, dua tadi yang video sudah divideokan, buat link Google Drive atau di YouTube, monggo silakan. Setelah itu dilanjutkan untuk